Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Vicon Indonesia, kembali lagi bersama saya Dimas. Pada video kali ini saya akan membahas tentang wiring command control metode pada inverter Vicon. Nah, ini saya dapat dari Docs Vicon. Di sini VB series, tapi saya menggunakan VM series, sama aja ya. Nanti ada parameter yang harus disesuaikan seperti itu. Nah, jadi fungsinya apa sih command pada terminal kontrol ini? Dia untuk menentukan bagaimana wiring dari inputan si inverter. Misalkan dari teman-teman menggunakan saklar SPST ataupun SPDT ataupun DPDT, nah itu bisa disesuaikan commandnya. Contohnya lagi, misalkan teman-teman menggunakan single pole double throw, jadi COM-nya 1, nanti dia ada throw-nya 2 ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini ada beberapa mode, ada mode 1, 2 kabel mode ke-1, ada 2 kabel mode ke-2, ada 3 kabel mode 1, dan ada 3 kabel mode 2. Jadi ada 4 mode atau 4 tipe penyambungan digital input pada inverter Vicon. Nah, ini sekilasnya sudah saya rangkum. Nah, untuk wiringnya seperti ini, saya sambungkan semua digital inputnya ke PLC. Yang pertama kita bahas untuk yang tipe pertama, 2 kabel tipe 1. Nah, ini yang paling sering kita pakai dan defaultnya juga. Jadi misalkan kita pakai push button biasa K1 dan K2, langsung aja COM-nya dapat COM inverter dan K1 dapat digital input 1, K2 dapat digital input 2. Nah, ini yang sering kita gunakan, single pole single throw. Jadi ketika K1-nya hidup, maka dia akan forward. Ketika K2-nya hidup, maka dia akan reverse. Ketika dua-duanya hidup, dia akan stop, atau ketika keduanya tidak hidup, dia akan stop juga. Nah, nanti akan saya contohkan. Di sini saya akan jelaskan dulu. Yang mode kedua, 2 kabel tipe 2. Nah, ini untuk wiringnya sama, tapi nanti fungsinya beda teman-teman. Kalau tadi ketika K1 hidup dia akan langsung forward, dan ketika K2-nya hidup dia langsung reverse. Di sini berbeda. Jadi K1 di sini nanti akan digunakan sebagai run command, yang artinya ketika K1-nya belum on atau belum terhubung, inverter tidak akan run. Nah, K2-nya buat apa? K2-nya buat menentukan mau forward atau reverse. Kalau kita butuhnya forward, K2 kita off kan, kita nolkan ya di sini. Jadi yang dihidupkan K1 aja untuk running, itu dia forward. Ketika kita butuh reverse, K1-nya masih tetap hidup, tapi K2-nya juga ikut hidup. Jadi dua-duanya di sini, DI1 dan DI2 hidup bersamaan, baru dia reverse. Ya, berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama kan cuma salah satu, dia sudah bisa forward atau reverse. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada 3 wire tipe. Untuk 3 kabel ya, teman-teman. Nah, yang pertama di sini bisa dilihat untuk DI1-nya dia digunakan untuk forward running, DI2-nya digunakan untuk reverse running, dan DI3-nya untuk 3 wire operation control. Nah, nanti misalkan di SB3-nya ini tidak terhubung atau ditekan,
maka dia tidak akan bisa jalan. Ya, seperti itu. Jadi SB1 untuk forward button, SB2 untuk reverse button, dan SB3 untuk stop buttonnya. Nah, seperti itu. Kita next yang 3 kabel tipe kedua. Nah, wiringnya sama-sama 3 kabel, tapi fungsinya berbeda. Di sini kita dapat lihat DI1 untuk run command. Ya, di sini untuk run command. DI2-nya untuk forward atau reverse direction. DI3-nya untuk 3 wire operation control. Contohnya di sini SB1 untuk stop button, SB2 untuk forward atau reverse, SB3 untuk run button. Ya, jadi ada 4 mode atau 4 tipe yang bisa kita gunakan pada digital input inverter beacon. Oke, saya akan contohkan dari yang pertama dulu ya. Nah, di sini 2 kabel tipe 1. Ya, oke teman-teman. Kita bisa cek di sini. Kita tentukan dulu, kita klik PRG parameter. Nah, kita setting F5-nya. Nah, di sini untuk menentukan mode itu ada di F5.05. Nah, di sini saya mulai dari mode pertama, 2 kabel tipe 1, enter. Nah, kita setting dulu F5.00 nya kita gunakan sebagai 1, F5.01 sebagai 2 di sini. Oke, kita hanya butuh 2 kabel pada mode pertama. Saya akan coba contohkan. Nah, ini saya sudah membuat tombol. Ketika DI1 saya hidupkan, maka dia akan forward running. Nah, di sini forward. Ya, ketika saya matikan, dia akan berhenti. Oke. Ya, dapat dilihat ya teman-teman. Ketika DI2 saya tekan, dia akan berputar reverse. Dan ketika saya matikan, dia akan berhenti. Oke, ini tipe yang pertama, 2 kabel. Kita next ke tipe yang kedua. Oke, kita setting dulu parameternya di sini. F5.05. Kita lanjut yang tipe kedua. Kita setting 1. Nah, untuk tipe kedua ini DI1 nya digunakan sebagai run command, DI2 nya digunakan sebagai forward atau reverse direction. Oke ya, kita coba DI1, kita coba dulu DI2 nya. Nah, tidak ada yang pengaruh karena dia cuma untuk directionnya aja. Kita klik DI1 nya. Nah, kalau DI1 saja yang hidup, dia akan berputar forward di sini. Kalau DI2 nya kita aktifkan, maka dia akan berputar reverse. Ya, dia bisa dipahami. Untuk yang tipe kedua, yang DI1 untuk command-nya, jadi untuk menentukan dia bisa jalan atau tidak. Yang DI2 untuk direction-nya, mau putar kanan atau kiri. Oke, kita next. Selanjutnya ada yang mode 3 kabel ya teman-teman.
Nah, ini 3 kabel. Kita setting dulu inverternya di sini. Program F5 titik 05, kita setting 2. Oke, kita coba lagi. Di sini kita memfungsikan 3 digital input. Yang DI3 dia diaplikasikan sebagai NC. Oke. Lalu kita akan coba forward running. Kita tekan DI1-nya. Nah, dia forward running. Kita coba lepas. Dia masih forward. Dia nyimpen. Kapan dia mati? Ketika DI3-nya kita off-kan. Nah, ketika DI3-nya kita off-kan, dia akan berhenti. Seperti itu. Karena DI3 di sini berfungsi sebagai tombol stop. Ya, SB1 sebagai forward button, SB2 sebagai reverse button, dan SB3 sebagai stop. Seperti itu. Nah, ketika kita tekan DI2-nya, maka dia akan berputar reverse. Oke, cukup 1 kali. Jadi, untuk simpelnya yang 3 kabel ini tipe 1, dia seperti rangkaian pengunci. Jadi, ketika DI1-nya ditekan, itu berfungsi sebagai tombol forward, dan DI2-nya berfungsi sebagai tombol reverse, dan akan berhenti ketika DI3-nya kita off-kan. Seperti itu, karena dia seperti di gambar NC untuk stop ya. Ini yang tipe 1 3 kabel itu sama fungsinya dengan self holding atau start stop ya. Oke, kita next yang terakhir. Yang terakhir ada yang namanya 3 kabel tipe kedua. Ini dirinya sama. Kita setting dulu parameternya. F5.05 yang terakhir. Oke. Nah, kita bisa lihat DI1-nya digunakan sebagai run command, DI2-nya digunakan sebagai forward atau reverse. Nah, DI3-nya sebagai three-wire operation control. Oke, di sini DI3-nya NC, kita hidupkan terus. Nah, kalau mau menghidupkan atau menjalankan inverter, kita tekan yang DI1-nya. Oke, seperti itu. Kalau DI1 saja dia akan forward. Bagaimana kalau kita mau reverse, kita tekan DI2-nya. Ya, seperti itu. Jadi dia juga tetap rangkaian pengunci, tapi untuk forward reverse dia dikontrol menggunakan DI2. Oke, kita stop. Misalkan kita mau reverse, kita start lagi. Nah, dia akan berputar reverse. Oke, kita stop. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nanti bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman perlukan. Ini untuk beberapa metode penggunaan digital input pada inverter Beacon. Nah,
Nah, yang saya contohkan di sini ada inverter beacon VM series. Untuk VM series nanti sama aja konsepnya. Nah, lebih jelasnya bisa buka ya teman-teman di Docs Beacon atau Wikipedia Beacon. Di sini sudah dijelaskan. Nah, ini dikhususkan untuk VM series malah. Nah, jadi seperti itu. Ini juga ada penjelasannya nanti tentang VMPT. Ada juga untuk Modbus. Sangat komplit sekali ya teman-teman untuk tutorialnya di sini. Jadi jangan lupa untuk dibuka, dibaca-baca jika penasaran dengan produk Beacon. Karena fiturnya sangat banyak, harganya murah, kualitasnya tidak murahan. Oke. Sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.